tidak mempunyai orang dalam kayak gitu. Itu yang menjadi kendala sekarang kayak gitu. Ada lagi yang berargumen sukses itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Imam Kusyairi. Di video kali ini aku akan sharing tentang apakah kuliah itu penting. Nah, ini sebenarnya topik yang sensitif sebenarnya ya. Apakah kuliah itu penting? Nah, ini sensitif sebenarnya. Pasti ketika aku berargumen seperti ini ada orang yang setuju, ada orang yang tidak. Nah, itu aku kembalikan ke orang itu masing-masing ya gitu. Ini pengalamanku pribadi ya, aku nggak mungkin bicara pengalamannya orang ya kan. Setiap orang itu mempunyai experience-nya masing-masing ya gitu. Apakah kuliah itu penting ya? Ini menurutku ya, menurutku pribadi penting. Kenapa? Karena di kuliah itu kita akan bertemu dengan orang-orang baru kayak gitu. Kalau di SMA mungkin kita hanya ketemu ketemu dengan orang-orang di lingkungan kecamatan atau orang-orang sekitar. Di kuliah ini ya, kita akan bertemu dengan orang-orang baru, apalagi yang kuliahnya keluar pulau kayak gitu. Aku sendiri orang Madura dari Bangkalan, kuliahnya di Jogja. Nah, di sini aku banyak bertemu dengan orang yang dari NTT, ada teman juga dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dan dari orang-orang Jogja sendiri gitu. Yang awalnya hanya orang-orang dari kecamatan, lingkungan sekitar kecamatan, sekarang aku bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda suku, ya kan? Berbeda agama pula ada ya gitu. Aku sendiri bertemu dengan teman yang agamanya Kristen, dengan suku yang Jawa ya gitu kan. Nah, di sini kita berdialektika ya gitu. Berbicara, berpandangan, beda-beda memang. Karena beda suku biasanya beda pandangannya, pola pikirnya juga berbeda. Ini yang menarik kenapa kuliah itu penting, seperti itu. Di lain itu, di perkuliahan ya, kita akan mempelajari hal-hal baru misalnya di kuliah itu. Hal-hal baru begitu. Tergantung jurusannya sih. Kalau yang kuliahnya ekonomi, hukum, keguruan dan lain sebagainya, aku pribadi tidak mengetahui ya, mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa mendengar langsung dari orang yang kuliahnya di bidang itu gitu. Aku itu sendiri ya kuliahnya di bidang komputer tapi fokusnya ke multimedia gitu, ke multimedia. Dimana di situ aku bisa belajar tentang membuat video, desain grafis ya kan, fotografi juga belajar ya, meskipun yang diajari di kampus itu hanya sebatas dasar lah. Untuk mengembangkannya ya kita harus pandai-pandai sendiri gitu. Juga belajar tentang animasi ya kan, membuat game dan lain sebagainya itu. Dan berikutnya apalagi ya, ini sih lebih ke pengalaman bagaimana kita di kuliah itu ya, kita berorganisasi. Misal aku sendiri masuk ke organisasi di kampus itu hanya mungkin ada 2 bulan ya kan, 2 bulan. Setelah itu aku tidak aktif lagi karena aku merasa masuk ke organisasi itu tidak cocok kayak gitu. Jadi aku keluar, ya sudah, aku belajar mandiri gitu. Berikutnya ada mahasiswa yang aktif ya kan, misalnya mahasiswa yang aktif berorganisasi, mahasiswa yang hanya kuliah
pulang, kuliah pulang, itu namanya apa ya, kupu-kupu. Nah, aku sendiri orang yang tipe itu gitu loh. Jadi ya kuliah ya sudah, habis kuliah pulang, nggak terlalu aktif di lingkungan kampus ya gitu. Aku lebih suka mengembangkan diri di luar kampus, misalnya mengikuti seminar, mengikuti workshop di luar kampus ya gitu. Nah, ini yang paling menjadi perbincangan ketika aku sharing dengan temanku gitu. Apabila kita sudah S1 ya, sarjana, apa kita menentukan kesuksesan ke depannya? Nah, ini juga menjadi topik yang menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang berargumentasi begini. Untuk sukses ya nggak tahu sih. Ukuran sukses di sini orang mungkin berbeda-beda. Tapi mayoritas orang kalau berbicara tentang kesuksesan itu pasti goalnya itu finansial, kekayaannya gitu. Misalnya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang politikus, dan profesi-profesi yang lain gitu. Kesuksesan itu ya secara umum ya aku sendiri memandangnya finansial, uang kayak gitu. Apakah ketika kita sarjana ya kan sudah menjamin sebuah kesuksesan? Ya aku sendiri ya, ini pendapatku pribadi ya, pandanganku pribadi ya. Ya belum tentu kayak gitu, belum tentu. Kenapa aku bilang begitu? Karena ini aku mendengar langsung dari temanku. Untuk melamar pekerjaan saja sekarang itu susahnya minta ampun. Kalau kita tidak mempunyai orang dalam ya gitu. Itu yang menjadi kendala sekarang ya gitu. Ada lagi yang berargumen sukses itu tidak harus sarjana dan lain sebagainya. Oke, aku setuju untuk itu. Orang-orang ini memandangnya seperti kalau di luar negeri ada mendiang Steve Jobs, pendiri Apple, pendiri Pixar, ada Bill Gates, ada Mark, pendiri Facebook itu. Kalau di Indonesia ada Bob Sadino ya kan? Dan orang-orang yang sukses lainnya gitu, aku nggak tahu. Ya kalau aku pribadi, kalau kamu memang bisa seperti itu jauh lebih bagus. Ya. Kamu bukan sarjana, tapi kamu mampu meraih kesuksesan seperti itu, menurutku pribadi bagus ya gitu. Itu menjadi sebuah contoh sekaligus prestasi lah kan kepada orang-orang yang kuliah kayak gitu. Tapi bukan berarti orang yang tidak kuliah dan sukses menjudge atau mengatakan kuliah itu tidak penting. Karena apa? Karena kuliah tidak menjamin kesuksesan dan lain sebagainya. Benar kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing, ke orangnya masing-masing. Kalau ada orang yang kuliah itu memang murni untuk belajar ilmu, mempelajari bidang keilmuan tertentu kayak gitu loh. Ada yang memang kuliah itu hanya bermain-main, ada memang kuliah itu untuk merubah nasib, misalnya kuliah di perguruan tinggi nanti lulus kerja di perusahaan besar dan kaya raya, mungkin ada yang begitu. Ya tergantung orangnya lah, tergantung niatnya lah seperti apa kayak gitu. Nah, ini pendapatku pribadi. Apakah menurutku kuliah itu penting? Yang pertama jelas, kalau menurutku pribadi penting. Apakah kuliah itu menjamin kita kaya dan sukses? Tidak. Enggak. Tidak. Dengan kuliah kita menjadi kaya? Enggak, ya kan? Karena Tuhan, ya kita kembali ke agama. Karena Tuhan tidak menjamin ketika kita sarjana itu sukses, enggak ada. Kalau memang ada jaminan seperti itu, ya kan, ada jaminan seperti itu. Orang-orang di kampus itu kaya raya semua gitu, baik dari dosen dan profesor dan lain sebagainya. Tapi ya itu memang intelektualitas itu bukan berarti harus kaya, enggak. Banyak kok orang-orang yang pintar itu hidupnya ya biasa saja, karena pada akhirnya ya nasib yang menentukan kamu itu menjadi orang yang sukses atau enggak. Ingat, sukses di sini orientasinya kekayaan secara umum kan. Tapi bagi orang ya
nggak semua kesuksesan itu harus jadi kaya, enggak. Ada yang kuliah lulus S1 ingin membahagiakan orang tuanya, ada yang seperti itu. Tergantung orangnya masing-masing ya kan. Aku berkata sekali lagi di sini, menyalahkan orang dengan sudut pandang kita itu menurut aku pribadi tidak bisa dibenarkan ya gitu. Seperti itu. Mungkin kalau ada waktu mungkin perbincangan masalah penting atau enggaknya kuliah itu aku akan lanjut di video berikutnya. Seperti itu. Kalau ada waktu, kalau enggak ada ya jangan marah-marah lah ya. Kalau sempat ya, kalau enggak sempat ya enggak apa-apa. Santai saja. Ini hanya sharing pandangan, pemikiran dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Ya kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Selebihnya ini hanya pemikiranku pribadi. Ya setiap orang mempunyai pemikirannya masing-masing, mempunyai pandangannya masing-masing. Apa kuliah itu penting atau enggak? Ya tergantung orangnya seperti apa menanggapinya. Kayak gitu. Ada yang menanggapinya tidak penting, ada yang menanggapinya penting. Orang mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri kayak gitu. Ya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.